Shalom warga kerajaan sorga, hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Jangan Mengatakan Apapun, diambil dari Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Allah memerintahkan umat Israel untuk membawa sangkakala, tanduk domba, dan tabut perjanjian ketika mengelilingi tembok Yeriko. Yosua diperintahkan Tuhan untuk memimpin dan mengatur para prajurit Israel. Ini pastinya sesuatu yang aneh dan tidak masuk di akal. Pastinya untuk banyak tentara yang mendengarkan seorang komandan memberikan strategi ini, mereka mungkin saja tertawa dan ragu-ragu. Bagaimana bisa berjalan dan meniup sangkakala untuk merobohkan tembok Yeriko yang kokoh itu? Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Sungguh, suatu tindakan iman bagi Yosua dan para prajurit untuk berbaris mengelilingi kota itu. Tidak ada pertempuran sebelumnya yang pernah dimenangkan dengan cara seperti itu. Mereka mengelilingi kota Yeriko sekali sehari dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, mereka mengelilinginya 7 kali. Ada sebuah perintah Yosua yang sangat penting dalam proses ini, tertulis di ayat bacaan hari ini. Yosua memerintahkan kepada mereka untuk tidak bersorak, tidak memperdengarkan suara mereka, dan sepatah kata pun tidak boleh keluar dari mulut mereka. Mereka wajib menunggu perintah Yosua kapan mereka bisa bersorak. Ketaatan mereka kepada Tuhan akhirnya menghasilkan kemenangan. Tembok Yeriko akhirnya runtuh. Mengapa ada perintah seperti itu? Yosua mau memastikan bahwa dalam kondisi dan proses menuju kepada kemenangan, mereka tidak mengeluarkan kata-kata negatif. Bangsa Israel sudah sangat terkenal dengan kebiasaan mereka yang suka bersungut-sungut. Itu sebabnya Yosua mau memastikan kapan mereka bisa berkata-kata. Dikarenakan proses mengelilingi tembok Yeriko itu tampaknya begitu bodoh dan dilakukan sampai 7 hari, ada kemungkinan besar bangsa Israel bersungut-sungut dan bisa saja Tuhan menyuruh mengulangi proses itu sampai mereka taat sepenuhnya. Dalam berhadapan dengan masalah kita, seringkali kita melihat sebuah kemustahilan. Bahkan cara Tuhan seringkali tidak masuk di akal. Ini berpotensi membuat kita emosi, membuat kita frustasi, marah, takut, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata negatif. Hati-hati dengan perkataan kita. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Kalau tembok Yeriko bisa runtuh, masalah dan penyakit kita juga bisa runtuh dan hancur ketika kita senantiasa mengucap syukur dengan iman, dengan percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah terjadi. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Sekarang tugas kita adalah menjaga mulut kita dan terus memperkatakan kemenangan dan kesembuhan. Ibrani 11 ayat 30 mengatakan begini, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dengan iman hari ini juga, dengan perkataan iman hari ini, pastinya kita sudah menerima kesembuhan, pemulihan, dan juga jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan bersungut-sungut, perkatakan kata-kata berkat atas hidupmu, dan ketahuilah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita mulai dan buka hari yang baru dengan doa. Tuhan terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya dan belajar satu pelajaran penting bagaimana bangsa Israel diharuskan untuk berdiam diri ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Karena pastinya tampaknya bodoh. Dan pastinya mereka juga udah capek Tuhan. Dan tampaknya tidak masuk di akal. Tapi justru dengan mengucap syukur, justru dengan mengeluarkan kata-kata yang tepat waktu, semuanya Tuhan sudah dan akan dan pasti memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Tuhan itu sebabnya kembali hari ini kami mau memperkatakan kata-kata berkat atas kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan kami, penyakit kami bahkan Tuhan kami percaya sudah disembuhkan Tuhan, pemulihan sudah terjadi, jalan keluar Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan yang terutama ya Tuhan, kami diubahkan Tuhan selama kami melewati masalah-masalah kehidupan kami. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan, dan yang paling utama adalah hidup kami diubahkan Tuhan, karakter kami diubahkan Tuhan, kami makin menjadi orang yang tahan uji di dalam pergumulan hidup kami. Kami akan buka hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari esok.